Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, santriwan santriwati Nurul Mustafa dan Hasbunallah, serta Bahaul Imam, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang hadir saat ini di rumah, di tempatnya masing-masing dengan niat ta'lim untuk menuntut ilmu agama, walaupun melalui siaran langsung di Masjid Syai Hasbunallah. Semoga Allah mencurahkan pahala, keberkatan, dan mencatat kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Pada minggu yang lewat kita sudah membahas tentang 4 perkara yang dikatakan oleh Abu Darda, yang apabila menimpa kepada seseorang, semua orang tidak menyenanginya, tetapi kalau menimpa kepadaku, kata beliau, aku gembira dan bahagia. Yang pertama, ketika dihina orang, itu maksudnya adalah mengingatkan kembali memang kedudukan aslinya kita manusia hina, sehingga menancapkan sifat tawadhu di dalam diri kita. Sehingga Nabi mengatakan, man tawadha'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang tawadhu, merasa dirinya hina, merasa banyak dosa, merasa banyak kesalahan, dan merasa lebih baik orang dari dirinya, maka Allah punya berikan kepada sifat tawadhu, maka rafa'ahullah, tanda orang itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Wa man takabbara wada'ahullah, siapa yang takabur, siapa yang sombong, yang merasa lebih baik, lebih mulia dari orang lain, lebih bersih, lebih suci dari orang lain, maka ini alamat orang sombong. Maka wada'ahullah, tanda Allah menghinakan orang itu, tanda Allah membenci dan murka kepada orang tersebut, bahkan terusir di hadrat Allah. Sebagaimana iblis laknatullah yang sombong merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Ketika mengalami kemiskinan, semua orang tidak senang, tapi Abu Darda kata beliau, aku senang. Kenapa? Berarti di hari kiamat tidak banyak yang dihisap, tidak banyak dipertimbangkan, karena orang makin banyak hartanya, makin banyak pertanyaannya, makin banyak perhitungannya nanti pada hari kiamat. Bahkan betapa banyak orang-orang yang miskin tapi yang sabar. Di dunianya, ketika di akhiratnya lebih duluan masuk surga daripada orang-orang yang ahli ibadah tapi kaya raya, karena banyaknya perhisapan di hari kiamat. Dan memang menunjukkan memang keaslian aku adalah fakir dan memiliki apa-apa. Ketika sakit menimpa, semua orang tidak senang, tapi ketika sakit itu menimpa datang kepadaku, kata beliau, aku gembira. Karena penyakit yang datang menimpa itu, cobaan yang datang menimpa itu ada 2 perkara. Ada berupa kafaratul lidzunub, pembersih dosa, ada kalanya pengangkat dan peninggi derajat. Dan yang keempat, kemarin kita bahas adalah tentang kematian. Semua orang tidak menyenangi kematian, semua orang benci akan kematian. Tapi kata beliau, kalau kematian itu datang menimpa kepadaku, aku gembira, aku bahagia. Kenapa? Karena sesungguhnya itulah kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan yang kekal abadi. Itulah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, karena perjumpaan dengan Allah. Orang meninggal bukan mati, tapi kembali kepada Allah, liqa rabbih, berjumpa Allah. Bahkan satu kegembiraan bagi orang-orang yang meninggalkan dunia ini yang membuat Abu Darda bahagia ketika menunggu datangnya al-maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, hai jiwa-jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah,
Dengan lemah lembut Allah memanggil, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kembali kepada Allah dengan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hamba-hambaku. Siapa hamba Allah? Berjumpa dengan golongan hamba-hamba Allah, berkumpul dengan hamba-hamba Allah. Siapakah hamba-hamba Allah itu? Hamba Allah yang paling agung, paling utama, paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya, para aulia, orang-orang yang soleh dan solehah, pejuang-pejuang Allah yang saat ini mereka sudah meninggalkan dunia nikmat bersama Allah. Maka orang-orang yang menyusul kemudian gembira karena akan berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan para aulia-aulia Allah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh di alam barzahnya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan pilih surga yang mana yang kalian inginkan, silahkan kalian masuk. Inilah kata Abu Darda yang membuat hatiku gembira, membuat hatiku senang. Setiap hari, hari demi hari berjalan, makin bahagia, makin senang, makin rindu karena akan berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah. Maka aku persiapkan dengan amal, dengan ibadah, dengan zikir, dengan menuntut ilmu untuk takarrub kepada Allah. Sebab apa yang diungkapkan dalam kitab yang bernama Sirrul Asrar, Asy-Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya wal awliya yusalluna fi quburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para nabi-nabi, para wali-wali, mereka salat di dalam kubur-kubur mereka sebagaimana mereka salat di rumah-rumah mereka. Yakni maknanya, kata Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, yunajuna rabbahum abadan walaysa ma'nahu zahirus salah minal qiyam wal ruku' was sujud wal qu'ud, bal mujarradul munajati min kibalil abdi wa hadiyatul ma'rifati min kibalil haqq. Allahu akbar. Makna para anbiya, makna para aulia salat di dalam kubur-kubur mereka, yaitu mereka bermunajat, berasik-asikan, bermesra-mesraan dengan Allah, bercumbu rayu dengan Allah, berzikir. Jadi bukan salat seperti ruku, sujud seperti salat kita. Jadi mana salatnya adalah berasik-asikan dengan Allah, dalam bermunajat kepada Allah, dalam bermesraan dengan Allah. Allah hadiahkan ini kepada orang-orang yang di dunianya senang berzikir, senang beribadah, senang bertakarrub kepada Allah. Maka di alam kuburnya mereka merasakan kenikmatan yang melebihi di dunia ini. Ternyata puncak kelezatan baik di alam barzakh maupun di akhirat adalah bersama Allah. Sehingga tidak ada penyesalan bagi penghuni sorga. Sekali lagi, tidak ada penyesalan bagi penghuni sorga yang mereka menemukan kenikmatan yang luar biasa ketika di sorga, melainkan ketika di dunianya ada waktu-waktu yang kosong daripada mengingat Allah,
Ada waktu-waktu yang terbuang, yang lalai dari mengingat Allah. Ternyata waktu-waktu mengingat Allah di dunia ini merupakan anugerah terbesar. Di akhirat ganjarannya terbesar adalah makin banyak orang ingat Allah di dunia, makin orang banyak berzikir kepada Allah di dunia, makin lama dia menatap wajah Allah, makin lama dia bermesraan dengan Allah. Nanti di surga, penghuni surga, tapi Allah tidak tinggal di surga, memandang wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka bersinar, bercahaya putih, bersih. Kenapa? Karena mereka memandang wajah Allah dengan mata kepala sendiri. Inilah puncak kenikmatan, inilah puncak kebahagiaan. Di antara nikmat-nikmat surga, makanan, minuman, dan segala macam kenikmatan, buah-buahan yang gak ada tara bandingnya. Segala apa saja ada. Bidadari yang cantik-cantik, tapi semuanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dibuka Allah hijab, memandang, bertawajuh, memandang wajah Allah, bermesraan dengan Allah. Dan setiap orang nanti di surga berjumpa dengan Allah, memandang Allah. Itu tergantung kadar ma'rifat dan zikirnya. Makin kuat zikirnya, makin banyak zikirnya di dunia, makin banyak terbukanya hijab dengan Allah di dunia ini. Banyak zikirnya, baik zikir zahar, la ilaha illallah, zikir hatinya, makin lama berjumpanya dengan Allah. Ada yang setiap saat di hadrat Allah, ada yang sehari sekali bertemu Allah, ada yang seminggu sekali bertemu Allah, ada yang sebulan sekali bertemu Allah, ada yang setahun sekali bertemu Allah, ada yang cuma selama di surga sekali aja, betul habis menikmati surga aja lagi. Jadi tergantung. Inilah orang-orang surga menyesal di surga. Kenapa? Kenapa? Karena banyak aku berzikir waktu di dunia. Kenapa banyak waktu kosong? Malam-malamku kosong. Hati-hati, jangan sampai kita ini seperti siang seperti budak, malam seperti bangkai. Siang seperti budak, malam seperti bangkai. Na'udzubillah. Mana yang siang seperti budak, sibuk dengan mengejar dunia, cari harta, makan, minum, berusaha, menurih, sembahyang tertinggal, berdagang, sholat ketinggalan, kerja dunia, baca-baca dicari, halal haram, hantuk terus melupakan Allah. Ini budak dunia. Dan malam seperti bangkai, malamnya tidur, tahajud enggak, subuh malah kesiangan, isya terlewatkan. Ini malamnya seperti bangkai. Bukankah orang itu kayak orang mati? Bangkai. Orang yang rindu untuk bertemu Allah, orang yang rindu untuk berjumpa dengan Allah, malamnya tidak dilewatkannya kecuali dalam salat malam, dalam zikrullah, dalam zikirnya, dalam meneteskan air matanya. Siangnya walaupun dia mencari nafkah, jadi nafkahnya untuk mencari keredaan Allah dan tidak melupakan ibadah kepada Allah. Allahu Akbar. Nah, bagi ahli zikir, ketika di dunianya, maka di akhiratnya puncak kenikmatan liqa rabbih. Bahkan bukan hanya di akhirat, ketika berada di alam barzah, orang-orang yang ahli zikir, mereka bermesraan dengan Allah, berasik-asikan dengan Allah. Ini makna di antara makna firman Allah dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun.
Janganlah kalian mengira, janganlah kalian menduga, janganlah kalian menyangka, kata Allah, orang-orang yang meninggalkan dunia ini tapi selama hidupnya fisabilillah, di dalam jalan Allah. Siapakah orang-orang yang berada di dalam jalan Allah ini? Banyak orang-orang yang waktu hidupnya mengerahkan pikirannya, tenaganya, hartanya, pekerjaannya untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk bertakarub kepada Allah, untuk menuju Allah. Ini namanya fisabilillah. Mana lagi orang fisabilillah itu? Orang-orang yang dalam hidupnya, dalam zikrullah kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah, fisabilillah. Mana lagi fisabilillah? Orang-orang yang hidupnya pergi menuntut ilmunya Allah, fisabilillah. Fala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillahi amwata. Mereka tidak mati, kata Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sungguh mereka hidup di hadrat Allah dan dapat rezeki dari Allah. Farihina bima atahumullah min fadlih. Mereka bergembira dengan segala karunia yang Allah berikan kepada mereka. Subhanallah. Ternyata ahli dzikir, sebagai diungkapkan oleh Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, menukil hadis Nabi, al-anbiya wal awliya yusalluna fi quburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para nabi, para wali, mereka di alam barzahnya bermesraan, berasik-asikan dengan Allah, bermunajat dengan Allah, bercumbu rayu dengan Allah dalam nikmat zikir kepada Allah. Kenapa? Karena di dunianya mereka sedang berzikir kepada Allah, bermesraan dengan Allah, berasikan dengan Allah, maka di alam barzahnya mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa bersama Allah. Allahu Akbar. Dan satu kabar gembira dari Rasulullah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata fi talabil ilmi ba'asallahu fi qabrihi malakaini yu'allimanihi ilmal ma'rifah wa qama min qabrihi aliman wa 'arifan. Ujar Rasulullah, barang siapa yang meninggal ketika menuntut ilmu, maka Allah mengutus dua malaikat yang akan mengajarkan ilmu makrifat, sehingga ketika bangkit dari kuburnya dia menjadi orang yang alim dan ahli ma'rifat. Allahu Akbar. Maka itu kita disuruh nuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, nuntut ilmu sampai akhir hayat. Kenapa orang-orang yang menuntut ilmu sampai akhir hayatnya dihukumkan matinya mati syahid? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia disebut dalam fi sabilillah sampai pulangnya. Nah, orang-orang yang waktu hidupnya di dunia suka ngaji, suka belajar ilmu untuk takarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka orang yang pergi menuntut ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika di alam barzahnya ngaji lagi, nuntut ilmu lagi, ibadah lagi, zikir lagi. Masya Allah. Nah, apa makna dari orang yang nuntut ilmu ini diajarin oleh dua orang malaikat? Apa maknanya?
Maknanya adalah dalam kitab ini dijelaskan, wal muradu minal malakaini rohaniyatun nabi wal wali. Ternyata makna dua orang malaikat di sini adalah ketika kita berada di alam barzah, Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita biar aja enggak apa-apa, biar mengajarkan kepada kita bahwa para malaikat itu maknanya di sini kata Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani adalah para nabi, rohaniyah Rasulullah dan rohaniyah para aulia-aulia Allah. Ketika mereka di dunianya menuntut ilmu, mengkaji ilmu, belajar ilmu, maka waktu di alam kubur, pada jamaah mohon maaf ini ada sebagian kecil jamaah kita yang hadir, tapi alhamdulillah pakai protokol COVID, pakai masker dan ada jarak, tapi nggak banyak nih, hanya beberapa gelintir aja bagian petugas pengurus panitia. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti majlis-majlis taklim sudah dapat izin oleh pemerintah untuk dibuka kembali, baik di mana saja di guru-guru kita, sehingga jamaah ini rindu untuk menuntut ilmu, rindu untuk mengkaji, rindu untuk belajar. Sudah beberapa bulan tidak kaji, tapi mungkin insya Allah dengan kita mengikuti aturan pemerintah, pakai aturan-aturan, pakai jarak, pakai masker. Alhamdulillah, terima kasih pemerintah daerah, para ulama yang telah mengizinkan kita semua untuk salat Jumat berjamaah kembali, walaupun tetap kita mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan, pakai jarak, pakai masker dan segalanya. Insya Allah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Ini ujian keimanan kita kepada Allah, bahwa sebenarnya sekali lagi jaga tauhid kita. COVID, corona bukan makhluk yang mematikan. COVID, corona tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. COVID, corona ini adalah makhluk ciptaan Allah, alat Allah saja. Tanpa Allah izinkan tidak akan bisa memudaratkan kepada siapapun. Maka secara syariat kita turuti aturan pemerintah, dokter ada yang pakai masker, cuci tangan bersih-bersih, jaga jarak dan jaga segalanya tetap. Tapi secara hakikat bergantunglah kita kepada Allah yang sesungguhnya pencipta ini semua Allah. Maka berdekat diri kepada Allah, bergantung kepada Allah, dan mudah-mudahan kita berdoa sekali lagi, semua ini ada hikmah untuk kita lebih dekat kepada Allah dan untuk kita mengoreksi diri kita untuk lebih baik ke depannya. Baik, gak apa-apa seadanya dulu, kita akan lanjutkan pelajaran ini. Jadi ada sedikit yang perlu kami ulangi lagi dalam hadis ini. Man mata fi talabil ilmi ba'asallahu fi qabrihi malakaini yu'allimanihi ilmal ma'rifah wa qama min qabrihi aliman wa arifan. Barang siapa yang meninggal, ketika dia meninggal dalam menuntut ilmu, maka niatkan menuntut ilmu sampai akhir hayat, maka Allah bangkitkan nanti dari kuburnya menuju padang mahsyar menjadi orang-orang yang alim, punya pengetahuan dan ahli ma'rifat. Karena Allah mengutus rohaniyah para nabi, rohaniyah para wali untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada hamba-hamba Allah. Subhanallah. Di alam barzah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang membimbing, menuntun, mengajarkan ma'rifat.
di alam barzah, para aulia-aulia Allah, murabi-murabi mursyid kita, masyaikh kita yang alim-alim, insyaallah, seperti Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, Syekhuna Muhammad Saman Al-Madani, Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari, Syekhuna Zaini bin Abdul Ghani, dan para aulia-aulia Allah yang murabi mursyid, yang Syekhul Kamil Mukammil, yang makna mereka di alam barzah membimbing kita semua untuk membukakan hijab, mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, nuntut ilmu lagi di alam kubur. Namanya tuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Allah Akbar. Asal syaratnya orang tersebut waktu di dunianya belajar, ngaji, nuntut ilmu, di alam kuburnya nikmat bermesraan dengan Allah. Asal syaratnya waktu hidup di dunianya dalam selalu zikrullah kepada Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kam min rajulin mata jahilan wa qama yaumal qiyamati aliman wa arifan. Betapa banyak orang-orang yang ketika hidupnya di dunia dalam kebodohan, akan tetapi bangkit nanti hari kiamat dalam keadaan alim dan ahli makrifat. Siapakah maksud orang yang bodoh ini di sini? Orang yang bodoh sih maksudnya orang yang selalu merasa bodoh, orang yang selalu waktu hidupnya di dunia suka ngaji, suka belajar, kada puas dengan apa yang ada. Ujar Imam Al-Ghazali, semakin kupelajari ilmu itu semakin bertambah bodoh aku. Makin aku tahu rahasia ilmu makin merasa bodoh, makin aku tahu rahasia ilmu makin bertambah bodoh, makin bodoh, makin bodoh. Jadi nuntut ilmu sampai bungol, artinya itu jangan merasa pintar, jangan merasa alim, terus kosongkan diri kita, terus kaji ilmu. Makin lama di atas langit ada langit, di atas langit ada langit. Ilmu Allah begitu luas, ilmu yang Allah berikan kepada semua manusia ini kayak setetes air di lautan. Ilmu Allah begitu luas. Makanya makna hadis ini, kam min rajulin mata jahilan wa qama yaumal qiyamati aliman wa arifan. Betapa banyak orang-orang yang waktu di dunianya bodoh, artinya merasa bodoh lalu nuntut ilmu, tidak merasa memiliki apa, terus ngaji kepada siapa aja, berguru kepada siapa saja, berguru untuk selalu dekat kepada Allah. Maka nanti di alam kuburnya, keluar dari kuburnya, bangkit dalam keadaan alim arif. Kenapa? Di alam barzahnya dibimbing oleh Rasulullah, di alam barzahnya dibimbing oleh para wali-wali Allah untuk dibuka hijab, mengenal rahasia Allah. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa aqam min rajulin mata aliman wa qama yaumal qiyamati jahilan wa muflisan. Betapa banyak hari kiamat orang yang ketika meninggalnya alim, punya ilmu, ahli hadis, ahli tafsir, bermacam-macam keilmuan dia dapatkan, luar biasa ilmunya, tapi hari kiamat bangkit dari kuburnya jadi orang bodoh dan orang yang paling merugi. Kenapa? Karena mereka niat nuntut ilmu, jadi alim, tujuannya bukan mencari ridha Allah, ingin kemasyhuran, ingin kebanggaan, ingin keterkenalan, ingin mendapat pujian makhluk, dan ingin menyalahkan orang lain, dan selalu suka menghina orang, nganggap remeh orang, nganggap enteng orang lain, merasa dia itu alim, berilmu, mulia, dan ingin dimuliakan, dan bakal aku alim, bakal aku mulia, menganggap remeh orang lain.
Maka itu seorang arif billah, ulama besar, guru daripada Imam Ibnu Athaillah yang bernama Abul Abbas Al-Mursi, ketika beliau dikunjungi oleh seseorang yang datang silaturahim kepada beliau, orangnya ahli maksiat, bergelimang dosa, penuh dengan kesalahan. Beliau sambut dengan penghormatan, dengan kemuliaan. Beliau muliakan, beliau sanjung, beliau muliakan, beliau agungkan. Kemudian tidak berapa lama datang lagi seseorang yang alim, penuh dengan keilmuan yang luar biasa, pakaian ulamanya luar biasa, auranya luar biasa. Tapi malah Abul Abbas Al-Mursi sebagai guru mursyid, guru rohani, beliau cuek, tidak menghiraukan, bahkan biasa-biasa saja. Sepulang dua golongan ini, dua orang ini, murid-muridnya bertanya, "Guru, ketika seorang yang kami ketahui orang ahli maksiat yang bergelimang dosa datang menemui guru, guru menghormatinya luar biasa. Tapi ketika ada tuan guru besar, ulama besar, alim besar yang datang kepada guru, guru malah cuek. Kenapa guru?" Apa kata beliau? "Murid-muridku, aku dibukakan hijab oleh Allah. Aku melihat kebersihan hati orang yang ahli maksiat, yang bergelimang dosa. Memang betul dia masalah berbuat dosa maksiat, tapi dia datang kepadaku dengan kehinaan, dengan merasa banyak dosa. Dia datang minta bimbingan untuk supaya dekat dengan Allah, mengakui akan kesalahannya, mengakui akan dosa, dia ingin bertobat, dia minta ampun kepada, penuh dengan kehinaan, penuh merasa hina dirinya. Maka aku muliakan. Kenapa? Ini orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang sifatnya tawadhu, merendah diri, merasa dirinya hina. Maka ini yang kumuliakan. Kenapa? Allah memuliakan orang yang merasa dirinya hina, lalu dia bertobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat dan orang yang menyucikan dirinya. Dia datang kepadaku ingin membersihkan dosa zahir batinnya, minta bimbingan untuk menuju kepada Allah. Sedangkan orang alim yang datang tadi dengan keilmuannya, dia datang dengan kesombongan, dengan keangkuhan, merasa paling alim, berilmu, mulia. Dia bawa keilmuannya, maka mengingat petunjuk Allah. Inilah orang-orang yang sombong, orang-orang yang dimurkai Allah. Man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang sombong, Allah hinakan dirinya. Allahu Akbar. Mari kita bersama-sama buat kehidupan di akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Mari kita buat kesenangan-kesenangan untuk menuju akhirat, di antaranya dengan memperbanyak zikrullah. Sebab zikir inilah yang sangat besar peranannya dalam menghadapi saat sakaratil maut. Bahkan Nabi mengatakan, "Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah." Siapa yang di akhir hayatnya mengatakan kalimah la ilaha illallah, ini orang ahli surga. Dalam ayat diungkapkan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari anak, istri, suami, keluarga, harta, jabatan, kedudukan, kemasyhuran tidak akan bisa memberi manfaat apa-apa kecuali hati yang salim, hati yang selamat, hati yang dalam
zikrullah, hati yang mutmainnah. Maka itu Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu dalam kitab beliau Al-Wabil Asy-Syaib, beliau menukil ada 70 manfaat bagi orang yang berzikir. Apa yang diungkapkan oleh Nabi, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub dzikrullah. Setiap sesuatu itu ada pembersih. Pembersih hati yang kotor, hati yang rigat, itu adalah dzikrullah. Zikir pembersih, pengkilap, penawar hati ketika diselimuti penyakit. Semakin seseorang tadi larut dalam buayan zikir, lidahnya senang berzikir, hati selalu berzikir kepada Allah, maka semakin besar kecintaan dan kerinduannya kepada Allah. Bahkan Hasan Al-Basri beliau berkata, carilah kenikmatan itu dalam 3 perkara. Carilah kenikmatan itu dalam 3 perkara, kata beliau. Yang pertama, di dalam sholat. Merasakah kita nikmat karena orang sholat sedang dia berdialog dengan Allah, bermesraan dengan Allah, bermunajat dengan Allah, bercumbu rayu dengan Allah, berasyik-asyikan dengan Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Ketika dia sholat, mata tunduk ke sejadah, anggota badan menghadap kiblat, hatinya bermesraan dengan Allah. Bahkan Rasulullah ketika lelah dalam berperang, lelah dalam memimpin umat, apakah hiburan Nabi? Apa kata Nabi kepada Bilal? Ya Bilal, arihna bis shalah ya Bilal. Ayo gembirakan dengan salat wahai Bilal. Ternyata puncak kenikmatan mengadu problem, mengadu masalah, melepaskan masalah-masalah ini dengan salat. Mengatasi problem yang berat ini dengan salat. Apa makna salat? Bermesraan dengan Allah. Wala dzikrullahi akbar, aqimis salata li dzikri. Berikan salat untuk ingat kepada Allah. Wala dzikrullahi akbar, puncak kenikmatan dalam zikrullah yang paling besar di dalam salat. Zikir terbesar di dalam salat. Seluruh anggota berzikir ketika orang salat. Mulut, telinga, mata, pikiran, anggota, hati dalam keadaan bermesraan dengan Allah. Maka cari kenikmatan itu di dalam sholat. Sampai Allah nyatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala hal dengan sabar dan sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam membaca Al-Quran. Kenikmatan didapat dalam membaca Quran. Bila perlu kita hayati, tadaburi maknanya satu persatu, kita pelajari maknanya, kita baca tafsirnya. Nggak ngerti nahwu saraf, ada ilmu buku kitab tafsir, ada tafsir Al-Quran yang kita pelajari, baca terjemahannya. Jangan hanya baca Quran aja, tapi apa maksud di dalamnya. Yang ketiga, dalam berzikir kepada Allah. Apakah itu zikir lisan? Contoh, la ilaha illallah, baca istighfar, zikir. Baca tasbih, itu zikir. Apa zikir hati? Allah, 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 Allah. Jika kau temukan dalam 3 perkara ini, maka bersyukurlah engkau. Jika tidak kau didapatkan di antara 3 ini, maka berarti pintu telah tertutup. Allah, pintu telah tertutup. Kau telah terhijab dengan Allah. Di dalam salat enggak nikmat, dalam baca Quran tidak nikmat, dalam zikir tidak nikmat. Berarti hati kita ini kotor, tertutup. Maka segera bersihkan dengan memperbanyak salat, dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak Al-Quran.
Tanda orang-orang yang hatinya bersih itu senang baca Quran, senang berzikir. Baik, dalam kaji ini kita akan mengungkapkan apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Wabil Asy-Syayyib. Di antaranya 4 zikir. Yang pertama, mengusir, menangkal dan menghancurkan setan, mengundang reda Allah Maha Penyayang, melenyapkan perasaan resah, cemas dan sedih, serta membuat hati senang, gembira dan ceria. Apa yang diungkapkan oleh Nabi, adnu syayatinakum bila ilaha illallah, usir, keluarkan setan-setan. Yang namanya setan ini dalam diri kita ada, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wal, yang membisikkan waswis, ragu-ragu, kesedihan, ketakutan, kecemasan. Nih mulai hati nyaman, kayak apa, itu setan berperan membisikkan di hati. Maka itu sebenarnya kalau ingin hidup ini nyaman, jangan berpikir esok kayak apa kok esok, jangan. Nikmati hari ini. Umur itu ada 3, napas masa lalu, napas masa akan datang, napas yang sekarang ini umur. Ya napas nih, napas kita masa lalu udah hilang, nggak akan kembali lagi, hanya pelajaran. Napas kita akan datang, belum tentu kita bisa bernapas lagi. Jadi umur kita adalah napas yang sekarang ini. Maka gunakan waktu ini, jangan tunda-tunda amal. Nanti esok beramal, malam ini aja beramal, karena tang hari aja beramal. Hadapi waktu ada, gunakan waktu ini. Kita belum tentu bisa lagi bernapas berikutnya. Umur tidak tahu, itu rahasia Allah. Maka gunakan waktu ini, jangan tunda nanti. Kalau hati ingin senang, tentram, jangan kayak apa esok, nikmati saat ini. Nikmati saat ini dengan Allah. Fokuskan hari-harimu dalam ibadah kepada Allah. Nah, di antara kenapa hati resah, gelisah, gundah gulana, tidak tenang, tidak tentram, karena iblis ada di dalam diri kita. Iblis yang membisik-bisikkan ketakutan, kecemasan, keresahan, kebimbangan. Maka keluarkan iblis dengan zikir la ilaha illallah. Bahkan dalam Quran disebutkan, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang lalai dari mengingat Allah, maka setan menguasainya, setan menuntunnya, dan setan ini membuat gak tenang, gak tentram, mikirin dunia, resah, gelisah, ketakutan dan macam-macam. Maka itu di antara fadilah dzikir yang pertama adalah mengusir, menangkal, menghancurkan setan. Jadi waktu berzikir setan itu hancur. Yang setan itu asalnya kayak gajah dengan berzikir la ilaha illallah. Maka kenapa disuruh ini sejak zaman Nabi zikir zahani keras. Jadi Ibnu Abbas kami mendengar para sahabat-sahabat itu berzikir dengan nyaring. Kenapa? La ilaha illallah, dengan power kekuatan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak galam memukul batu. La ilaha illallah. Dan orang yang berzikir dengan keras, dengan sungguh-sungguh, dengan mujahadah, itu kayak lampu, makin keras zikirnya, makin tarang, makin kuat-kuatnya, makin kuat mesinnya. Jadi makin la ilaha illallah. Jadi zikir ini seperti lampu, ada wattnya nang 5 watt, menzikirnya hawai, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Montong aja mata sampai mengantuk, hati kalahin, nah ini paling sawat 2 watt, ini ada jual lah sedikit. Tapi ada yang sungguh-sungguh, la ilaha illallah, sungguh-sungguh, mungkin 100 watt, lebih sungguh lagi, la ilaha illallah, la ilaha. Jadi keras ini bukan dari bakuriak lain, hatinya sungguh-sungguh dalam berzikir, full hati kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau zikir hatinya dalam detak jantung, Allahu Allah, Allah full. Bisa satu kali zikir itu 1000 watt, 2000 watt, 5000 watt,
tergantung kekuatan hatinya. Nur, nur, nur. Setan tuh hancur. Nang kayak gajah bahalus, bahalus. Nang kayak ayam bahalus, bahalus, bahalus. Nang kayak burung puyuh bahalus, bahalus. Kayak burung pipit bahalus, 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 bahalus. Kayak samut bahalus, bahalus. Hancur, hancur, hilang dengan zikir. Tapi bila kita kada ingat lawan Allah, lupa lawan Allah, setan nang kayak samut baganal, 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 baganal. Nang kayak ayam baganal, baganal. Nang kayak angsa baganal, baganal. Nang kayak minjangan baganal, baganal. Kayak sapi baganal, kayak gajah. Mencengkram kita, makin kita lupa, makin dikuasainya. Jadi di antara manfaat zikir yang pertama adalah menghancurkan setan dan mengundang ridho Allah yang Maha Penyayang, dan melenyapkan perasaan resah, cemas, sedih, membuat hati tenang, tentram. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati itu tenang, nyaman, tentram. Yang kedua, manfaat zikir menguatkan hati dan badan. Hatinya kuat, teguh, karena dia berzikir lawan Allah. Hatinya bergantung lawan Allah, bersandar lawan Allah. Hatinya kuat. Ternyata orang zikir badannya sehat. Apalagi zikir yang sungguh-sungguh. Dengan zikir tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah umpamanya, negerakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau zikir ampas nak sampai uais dengan zikir napas, tarik dari latifatul qalbi, tarik ke atas Allah menghembusu. Allahu, Allahu, Allahu. Oh, badan sehat, power. Dan ingat pesan guru mulia kita Ustaz Arifin Ilham, orang berzikir itu jangan kuat. Maaf, maaf, kuat, kuat segalanya. Kuat berataan, kuat zahirnya, kuat batinnya. Pengalih penyambatnya sidin kuat segala-galanya. Kenapa ya orang tuh nang kada bajikan atau pinaloyo lama linto kada bedaya. Lihat aja kurang zikirnya. Orang banyak zikir, powernya kuat. Belum kita kau banyak kisah, panjang kisah ini. Kadang-kadang ada keindahan kayak Ustaz Arifin, beliau mengesahkan tentang padilah zikir. Jadi orang berzikir ini badan orang tuh sehat, berkeringat, asal sungguh-sungguh zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha, pembakaran setan-setan keluar, nur-nur masuk, aura-aura positif masuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kuat dalam berzikir, dalam ibadah, dan membuat wajah dan hati bercahaya. Wajahnya orang zikir itu lain, bercahaya. Hatinya terang, wajahnya bercahaya. Ada cahaya zikir. Tapi zikir yang dibaca dengan sungguh-sungguh, dengan mujahadah, dengan mencari ridha Allah, nur, nur, nur. Bahkan kalimat la ilaha illallah subhanallah, atau baca ayat-ayat Allah yang dibaca keluar dari mulutnya kayak kumbang yang emas yang bercahaya dengan nur, berzikir Allah, 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 la ilaha illallah sampai ke arasy. Dan orang yang sedang zikir dimudahkan oleh Allah rezekinya. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat zikir, seseorang yang selalu berzikir, dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Orang yang berzikir selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga masuk dalam pintu ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah, engkau bermesraan Allah, engkau berzikir serasa kau berhadapan dengan Allah, kau bermunajat dengan Allah, kau memandang Allah. Tapi bila kau tak sanggup, maka yakini olehmu Allah melihatmu, Allah memandangmu, Allah mengawasimu. Makin banyak zikir kita kepada Allah, makin dekat kepada Allah. Makin banyak zikirnya, makin dekat kepada Allah.
makin banyak zikirnya, makin besar wilayah kewalian. Wilayah kewalian itu dalam zikrullah. Ciri orang-orang wali siang malamnya. Coba kita lihat manaqib Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Berdiri, duduk, berbaringnya dalam zikrullah. Ulil albab ini di antara tanda waliullah itu ulil albab. Siapa ulil albab itu? Inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Ulil albab ini kelompok wali-waliullah, yang mana mereka memandang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, batinnya memandang ini kenampakan kebesaran Allah, kebesaran Allah. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang berdirinya dalam zikrullah, duduknya dalam zikrullah, berbaringnya dalam zikrullah, 24 jam aktivitasnya dalam zikrullah. Apa zikrullah? Ucapan, perkataan, pikiran, perasaan, pendengaran, gerak langkah, sir hati yang menghadirkan Allah dalam segala pandangannya, dalam penglihatannya, pendengarannya, ucapannya, pikirannya, geraknya, rasanya. Hadir Allah selalu bersamanya. Ulil albab wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selalu dia bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi, tentang pencipta langit dan bumi, merenungi akan kebesaran Allah. Apa kata mereka? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb, apa yang kau ciptakan tidak sia-sia, semuanya mengandung hikmah. Ulil albab, para aulia Allah, selalu berbaik sangka kepada Allah dalam segala peristiwa apapun yang terjadi. Berbaik pasti ada hikmah. Ulil albab memandang corona ini ada hikmah, ada rahasia Allah yang tidak kita ketahui. Allah membuka siapa yang benar-benar cintanya kepada Allah, siapa yang benar bergantung kepada Allah, siapa yang benar-benar tulus menolong rakyat, yang ngayomin rakyat. Dengan peristiwa Covid ini ada pahlawan yang tulus, ada juga mengaku pahlawan tapi pahlawan kesiangan. Ada banyak peristiwa terjadi pada Covid ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Maka itu mari Allahu Akbar, ulil albab mengambil hikmah dengan Covid ini. Bukan ketakutan yang mereka terima, tapi kesyukuran kepada Allah. Malah mereka tambah, bukan menjauh dari Allah, bukan menjauh dari rumah ibadah, tapi malah mendekat kepada Allah, mendekat dengan zikrullah, bertakarrub kepada Allah, berserah diri kepada Allah hatinya. Semakin banyak dia zikir, makin dekat dia kepada Allah. Tapi makin jauh dari Allah, makin sedikit dia zikir, makin jauh dia dari Allah. Barangkali sudah jam 6:05 menjelang maghrib. Ini saja dahulu bahasan kita tentang fadilah zikir, yang diakhiri dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, fadhkuruni azkurkum. Hai hamba-hambaku, bila kau ingat kepadaku, aku lebih ingat kepadamu. Tanda orang yang diingat Allah. Jadi di antara fadilah zikir itu adalah dia selalu diingat Allah. Kalau sudah Allah ingat kepadanya, makna ingat Allah, fazkuruni, kau ingat aku, azkurkum, aku lebih ingat kepadamu. Artinya Allah mencurahkan dengan kasih sayangnya, rahmatnya, ampunannya. Allah memandang kasih kepadanya. Tanda orang yang diingat Allah, Allah buat orang itu ingat kepada Allah. Dan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, fa in jakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang ingat aku dalam dirinya, dalam hatinya, dalam batinnya, dalam napasnya, detak jantungnya menyebut Allah, 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 aku mengingatnya di dalam diriku, kata Allah, dalam rahasiaku. Wa in jakarani fi malain jakartuhu fi malain khairim minhum. Siapa yang mengingat aku di tengah kelompok orang banyak, dia tidak malu-malu menyebut Allah, berzikir, tidak sungkan-sungkan, nggak takut disebut riya, nggak disebut pamar, yang penting karena Allah. Oh, ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia kumandangkan dengan suara, dijaharkannya, enggak perlu takut dengan pucat celak. Wah, apa itu riya? Enggak penting bila sama orang riya. Disebut orang pamer tidak masalah, yang penting hatinya memuji Allah dengan dizaharkannya. Jadi siapa yang menyambat membaca la ilaha dengan jahar itu bid'ah, dia mendustakan hadis qudsi, dia mendustakan firman Allah. Siapa yang menyebut Allah dengan baca jahar bersama-sama, ini petunjuknya. Hadis qudsi mengatakan, siapa yang berzikir kepadaku, kata Allah, di tengah kumpulan orang banyak, aku akan mengingatnya di tengah kumpulan yang lebih baik dari mereka itu.